Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eno Kurniasi. Kali ini saya akan berbagi tips tentang pembelajaran selama pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, dengan adanya wabah corona sebagai bencana nasional, pemerintah menetapkan proses belajar di rumah untuk sementara dengan pembelajaran jarak jauh. Menurut pengamatan, anak-anak yang sekolah dasar lebih banyak memerlukan pendampingan secara teknis, dan bagi yang SMP dan SMA, orang tua lebih membantu mereka mengatur jadwal harian mereka saja. Hal ini tentunya penting karena orang tua perlu mengarahkan anak untuk membuat jadwal yang proporsional, baik dan menyenangkan. Berikut beberapa tips atau cara yang bisa dilakukan oleh orang tua agar proses pendampingan belajar jarak jauh terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang pertama, suasana aman dan nyaman tempat belajar. Sebisa mungkin pada masa pandemi virus corona ini, orang tua bisa menciptakan suasana rumah aman dan nyaman. Ini adalah kunci utama efektifnya proses belajar. Sehingga hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kondisi rumah senyaman mungkin bagi anak untuk belajar. Contohnya, tidak ada suara televisi, musik keras, atau percakapan yang lantang saat anak sedang bersiap untuk belajar atau sedang belajar. Kedua, komunikasi berkala dengan guru. Orang tua perlu meminta saran pada guru tentang tujuan belajar, pilihan aktivitas belajar, dan cara penilaian belajar anak. Bisa setiap hari atau setiap minggu sesuai kebijakan sekolah. Bicarakan apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan di rumah. Cara ini membuat orang tua lebih memiliki arah dalam membimbing anak belajar. Agar aktivitas tidak monoton, orang tua bisa mengandalkan pembelajaran online. Sisi positifnya, pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan intensitas komunitas antara guru dan orang tua. Ini merupakan sebuah kesempatan emas untuk menggali apa kelebihan dan kekurangan anak selama belajar di sekolah. Yang ketiga, beri kesempatan anak belajar mandiri dengan suasana positif. Orang tua hendaknya jangan terlalu mengontrol anak, hindari mengawasi, memantau, dan menasihati anak setiap saat karena akan membuat anak tertekan ketimbang menikmati proses belajar. Beri waktu pada anak untuk belajar mandiri dan dengan cara yang sudah disepakati. Ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar mengajar. Orang tua dapat mendampingi anak saat anak belajar daring, mengerjakan tugas di sekolah atau belajar mandiri. Kehadiran orang tua dalam proses pendampingan belajar merupakan sebuah energi positif menambah semangat belajar bagi anak. Keempat, waktu disesuaikan. Karena kondisi masih seperti ini, maka waktu belajar di rumah tidak harus sama dengan waktu belajar di sekolah. Proses dan tugas belajar harus disesuaikan dengan kondisi anak, orang tua, dan lingkungan di rumah. Jangan menetapkan target terlalu tinggi bagi anak untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Dalam suatu waktu, sementara orang tua juga memiliki tugas yang harus dikerjakan. Orang tua sebaiknya menetapkan target yang dapat dicapai anak perharinya, sehingga anak dapat belajar untuk mengatur irama belajar. Yang kelima, jangan stres. Usahakan agar para orang tua tidak stres. Sebelum mendampingi anak belajar, pastikan bahwa kondisi orang tua dalam situasi yang baik atau tidak stres, sehingga proses belajar mengajar dapat tersampaikan dengan baik. Jika orang tua sedang tidak mood, proses pendampingan belajar mengajar akan menjadi tidak menyenangkan. Yang keenam, terakhir, pemberian reward. Memberikan suatu reward yang bisa meningkatkan booster belajar untuk anak dan Anda, seperti memberikan atau membuat makanan favorit anak sebagai kudapan selama belajar, atau memfasilitasi properti apa saja yang diperlukan anak supaya lebih bersemangat untuk belajar di rumah selama pandemik. Jika anak dan Anda belajar dalam kondisi sehat dan kenyang, maka tidak mudah lelah. Begitu tips dari saya, dan ingat, ibu adalah madrasah yang utama. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik. Itu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.